Saya sangat senang kalau Jokowi itu berlabuh ke PSI. Karena apa? Partai lain takut, Mas. Takut. Kenapa takut? Loh, karena menurut pengamatan saya, selama beliau menjadi presiden, itu ada 3 hal yang dilanggar oleh Jokowi. Apa? 1, sumpah presiden. Kemudian tap MPR mengenai KKN. Kemudian juga rekomendasi KKN. Oke. Kemudian juga mengenai meritokrasi juga dilanggar. Revolusi mental gagal total. Anaknya 2 hari tahu-tahu jadi ketua umum. Jadi takut. Partai lain takut, Mas. Karena menurut saya, dari diskusi dengan teman-teman ini di kampus, jadi kalau dipikir-pikir, Jokowi ini adalah seorang preman politik. Berbagai praktek dan kebijakan pada akhir pemerintahan pertama hingga kedua Presiden Jokowi menimbulkan banyak kekecewaan bagi rakyat Indonesia. Presiden Jokowi seketika mulai meninggalkan identitasnya sebagai sosok pemimpin yang sederhana dan merakyat, mulai dari penegakan hukum terkesan menjadi alat politik kekuasaan. Sebaliknya, sebelah perkara lama seperti pelanggaran HAM berat masa lalu yang menjadi usang untuk dituntaskan justru terus dihadapkan pada ketidakpastian. Ya, preman politik. Jadi, preman politik ini konotasinya begini. Sebagai seorang presiden, itu berpikir politik, perilaku politik. Saya kasih contoh. Bung Karno, dia mempunyai pemikiran politik. Tahun 60 berdiri di depan PBB, memperkenalkan apa yang namanya Pancasila. Itu pemikiran politik. Nah, kalau Jokowi, yang saya soroti selaku Sekjen PNI adalah perilaku politiknya tidak benar. Makanya takut, Mas. Jadi PSI yang berani? Iya, hanya PSI yang berani, iya. Terkait kebebasan berdemokrasi era Jokowi mengalami penurunan, salah satunya pembubaran diskusi. Skor demokrasi turun dari 6,95 poin di 2014 menjadi 6,53 poin di 2023. Kemudian ranking juga mengalami penurunan dari 49 di 2014 menjadi ranking 56 di 2023. Pertanyaannya sebetulnya, apakah mau terjun dalam dunia politik yang bersifat harian atau yang bersifat negarawan? Itu kira-kira tuh. Kalau beliau memilih negarawan, nggak usah masuk partai juga selesai. Tapi kalau beliau memilih politisi harian, ya memang pilihannya nggak bisa harus jadi orang partai. Sebab dengan orang partai lah kita berbicara harian. So kalau beliau nggak punya partai, lalu berbicara harian, kurang relevansinya. Yang ada belalak ke beliau itu nanti jadi negatif kan. Ini orang kok cawe-cawe padahal bukan siapa-siapa, kata orang lagi kira-kira tuh. Kata orang ya, bukan kata kita ya. Kata mantan presiden dan sebagainya. Tapi kalau beliau kan ketua partai, kan enak atas nama partai bicara nanti undang-undang perampasan aset, perampasan itu macam-macam dan sebagainya. Sebagai ketua partai. Sebab kalau enggak, hilang relevansi. Sama seperti misalnya Projo, masih bilang-bilang pro Jokowi, padahal itu sebetulnya udah nggak relevan. Dong Jokowinya udah nggak jadi presiden, kecuali Pak Jokowi jadi presiden, maka Projo itu relevan gitu. Nah itu aneh bagi saya tuh kalau masih ada Projo-Projo sampai sekarang. Oke, langsung dijawab. Ade Armando terangkan dengan versi yang lain. Untuk keadilan, jangan Jawa aja. Tapi Jokowi nggak lihat itu sebagai alasan dia. Dia lihat itu adalah menara Babel buat dia. Jadi Anda dikacaukan bahasanya oleh seseorang yang punya inspirasi tentang Babel, tentang IKN itu. Saya lanjut lagi ya cerita-cerita itu. Satu waktu saya tanya pada Pak JK itu, Pak JK, gimana ceritanya sih kok ada IKN? Kata Pak JK, dukun aja nggak bisa jawab. Hanya Pak JK, karena JK udah pernah ngomong ke saya. Satu waktu saya bercakap-cakap lagi dengan Sultan Hamengkubuwono yang kemudian pakai baju menolak bala. Dia nggak ngerti apa yang ada di situ selain cerita mistik. Jadi yang Anda sebut rasional itu bagi Jokowi bukan itu yang dia maksud. Artinya dia menunggangi kedunguan kalian. Pengamat politik Rocky Gerung kerap membuat juru bicara Jokowi gelagapan saat tampil di televisi. Bukan hanya 1-2 orang, tapi sudah banyak yang malah dikuliah oleh Rocky Gerung. Akhirnya mereka tidak berani lagi untuk mendebat Rocky Gerung. Saya usut lebih dalam lagi ya. Kata Jokowi mania, pakai K di belakang apa tidak? Kenapa pakai Mania, nggak pakai K. Prabowo mania atau Prabowo mania? mania? Anda tahu nggak arti kata mania? The fools, orang yang nggak bisa berpikir. Orang yang mentalnya terganggu namanya mania. Itu istilah psikologi. Lain dengan Jackmania, orang yang memang membangkitkan semangat karena olahraga. Dalam politik, seorang mania itu seorang bangsat. Nangkap nggak? Terus saya mau terangkan Modalnya dari mana Pak untuk
Dalilnya dari mana mengatakan itu secara psikologi? Saya terangin ya. Ya. Kata dasar dari mania di dalam bahasa Greek artinya mereka yang kacau mentalnya. Cari di Google, jangan ChatGPT, DeepSeek. Siapa terangin itu saudara? Pengamat politik Rocky Gerung mencuci habis-habisan Wakil Ketua Umum Jokowi Mania dalam acara Indonesia Liars Club. Awalnya Rocky Gerung menyentil perilaku Jokowi yang terus-terus mencampuri urusan Prabowo. Namun menurut Rocky Gerung, orang yang memiliki peran paling besar untuk memecah Jokowi dan juga Prabowo adalah orang yang tahu siapa Jokowi dan juga Prabowo. Mereka adalah orang-orang terdekat Prabowo dan juga Jokowi. Salah satu yang tertuding adalah Jokowi Mania. Tapi saya ingin meluruskan ini. Apa yang Kalau bilang Jokowi Mania dan Persija Mania, Oh Persija itu saya mania pada Persija tuh. Oh jelas karena itu. kami juga sebagai relawan. Yes. Ya, sebagai relawan juga sama dengan Bung Rocky. Ya Pada kan? orang, lu mania pada orang aja lu sakit jiwa. Loh, kita nggak mania pada orang. Jokowi itu aja sekedar nama. Astaga. Ya kan? Kita nggak bisa dengan mengatakan bahwa itu. Nggak arti kata mania. Coba itu dulu. Nanti saya cari di. Nggak cari dulu sekarang. Kau carikan aja. Ini. Adian bacain coba mania artinya. Mania adalah kekacauan pikiran yang hebat, kegilaan, penyakit jiwa, keinginan yang berlebihan atau tidak masuk akal, gara gila yang Yes. ya Emang ini kata Google ya. Iya. Itu pentingnya belajar gitu loh. Jangan asal makin nama tuh ngaco. Oke, mau gue lanjutin lagi. Lu lanjutin. Bukan hanya itu saja, Rocky Gerung juga memberikan uraian menohok terkait dengan arti mania. Arti mania menurut Google adalah orang yang sakit jiwa. Namun Rocky Gerung memberikan penambahan bahwa mania adalah orang-orang yang bangsat. Ini teman-teman dari apa? Jokowi mania atau Prabowo mania? Dua-duanya. Dia yang potensial memecah belah. By definition tadi, karena dia mengerti Prabowo, dia mengerti Jokowi. Yes, coba. Ini saya cuma pakai argumen Adian ya. Bukan begitu dong, Bung Rocky. Oke, coba apa? Ya kan? Ya kan kita ini kan sudah masuk di Prabowo sekarang. Ya kan? Kita membela Prabowo karena itu ada keberlanjutan yang kita ini. Jadi Anda nggak membela Jokowi lagi? Jokowi mania dan Prabowo mania. Ya kan? Kita membela Jokowi ya. Kan ini kan sudah selesai dengan Prabowo. Jadi tidak lagi Tapi membela ketika Jokowi? itu, Oke. ketika ya, Oke, ketika tidak. Yes. Jadi Anda tidak lagi membela Jokowi? saya masih membela Jokowi yang benar. Kalau itu salah, kita juga katakan salah. Anda membela Prabowo? Jelas itu saya membela Prabowo. Anda ngerti siapa Jokowi? Nah, jelas kami Anda juga ngerti siapa Prabowo? Kita mengerti Prabowo. Maka berlakulah dalil Ahdian. Anda bisa memecah belah.